Kan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini, bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Kita bicara sebetulnya kalau Jakarta itu akan pilkada serentak tahun 2024 bulan November ya, maka siapa lawannya Mas Anies? Nah, menurut saya kita bisa lihat dari kacamata partai politik atau dari kacamata tokoh yang beredar pada hari ini. Nah, kalau dari kacamata partai politik, partai yang paling besar kan kalau hasil pileg sejauh ini adalah PKS. PKS saya lihat pasti ke Mas Anies, karena sama-sama di Pilpres, kesamaan oposisi, kesamaan kelompok Islam, katakanlah konservatif. Jadi banyak sekali titik temu antara PKS dengan Mas Anies. Nah, PKS terpautnya berapa dengan PKS paling tinggi ya di DKI? Ya? Paling tinggi. Saya lupa apakah 16 atau 17 begitu. Intinya paling tinggi dibandingkan partai yang lain. Nomor 2-nya masih PDI Perjuangan. Jadi partai yang kedua yang kita harus hitung tentu saja PDI Perjuangan, siapa calonnya. Nah, dari PDI Perjuangan kita punya banyak kandidat yang bisa dibahas. Pertama misalnya Ahok sebagai calonnya PDI tahun 2017 yang lalu. Yang kedua bisa saja mantan kepala daerah yang juga dianggap sukses. Katakanlah Tri Risma hari ini pernah memimpin kota Surabaya. Katakanlah misalnya Abdullah Azwar Anas yang pernah memimpin Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri Pan-RB. Sebetulnya bisa juga masuk nama Hendrar Prihadi atau panggilannya Hendi, mantan wali kota Semarang. Walaupun saya melihat Hendi bisa dipertimbangkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Gitu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Anies Baswedan secara tidak langsung mengajukan diri sebagai anak buah Prabowo Subianto jika kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ. Karena menurut Ujang, secara ketatanegaraan gubernur adalah kepala daerah di bawah presiden dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Secara tidak langsung Anies harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Jakarta. Sebab itu, Ujang meyakini Anies tak akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Selain alasan di atas, Ujang menilai Anies akan merendahkan dirinya sendiri karena tak berkontestasi sebagai calon presiden, kemudian kembali menyagup. Ujang juga meragukan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan mencalonkan Anies kembali di Jakarta. Di sisi lain, Anies Baswedan menegaskan dirinya tidak akan maju di Pilkada DKI mendatang. Capres nomor urut 1 itu justru menganggap pembicaraan tentang Pilkada adalah upaya menggeser pembicaraan soal Pilpres yang masih berproses. Menurutnya, saat ini belum ada pembahasan soal Pilkada sebab pihaknya masih konsentrasi dalam urusan Pilpres. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menegaskan dirinya hingga kini masih konsentrasi dengan Pilpres. Kan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini, bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Ditanya soal kesediaan menjadi menteri jika pada akhirnya dinyatakan kalah, Anies justru masih optimis akan menang di Pilpres. Anggi, kalau kita menggunakan variabel survei dalam konteks Pilkada Jakarta ya, Desember itu
kita kebetulan punya data survei. Kalau bicara tentang kepada publik di Jakarta, kira-kira kalau pilkada dilaksanakan hari ini, itu memang top of mind-nya masih tetap Anies Baswedan. Ada kemudian nama Pak Ahok ya. Namun yang ketiga itu yang menurut saya ini pendatang baru, Pak Ridwan Kamil jagoannya Golkar. Di situ juga ada surplus dari kader Golkar namanya Bu Airin Rahmidiani. Baru ada nama Risma, Ariza Patria dan seterusnya dan seterusnya. Nama Ahmad itu, Zaki yang dikasih rekomendasi Ahmad Syahroni itu masih di bawahnya Pak Ahmad Zaki dari Golkar. Zaki belum muncul secara signifikan. Ini Oke. Desember ya. Tapi kalau namanya sudah mulai di blow up, saya kira kalau di survei per hari ini akan muncul ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ini kan variabel-variabel persepsi publik soal kira-kira siapa yang akan mereka pilih untuk maju. Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, Anda? bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menawarkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah menjadi tokoh sentrum dan menjaga stamina politiknya, mungkin bikin ormas ataupun. Tapi bisa nggak gini, kalau misalnya nggak diambil nih tawaran untuk maju Pilgub DKI, ini kan ada jeda 10 tahun, kalau mau maju lagi kan agak berat lagi untuk ngangkat lagi. Ya saya kira Anies tetaplah menjadi salah satu lokomotif figur penting untuk masa yang akan datang. Tergantung kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan begini, saya membaca kenapa pertarungan di Pilkada DKI Jakarta ini agak rumit. Saya relatif mempertimbangkan wajah-wajah baru yang akan disorong. Kenapa ada nama Ridwan Kamil? Karena bagi Golkar, begitu banyak pilkada di Jakarta, belum pernah punya nama besar. Maka taruh Ridwan Kamil di situ. Kalau mau jujur, sorry to say, Ridwan Kamil di Jawa Barat tidur saja bisa menang. Karena tingkat lebih besar kan anggaplah Jawa Barat begitu ya sederhananya. Tapi karena ini Jakarta adalah epicentrum dari sebuah pergerakan politik nasional, Ridwan Kamil perlu di situ ditaruh. Tentu ada variabel-variabel riset yang dipakai. Ridwan Kamil populer, Ridwan Kamil dikenal oleh publik Jakarta. Dan tingkat kesukaan orang Jakarta terhadap Ridwan Kamil tinggi. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai Golkar itu meletakkan nama Ridwan Kamil, baru setelahnya itu Ahmad Zaki, untuk dicalonkan untuk maju di 2024. Walaupun dibilang tadi boleh pilih Jawa Barat atau DKI Jakarta. Betul, kalau saya menjadi Ridwan Kamil tentu pilih Jawa Barat. Tidur saja bisa menang, insya Allah. Kalau di Jakarta, Begitu, Bang yang Erwin. ingin saya katakan Bang, ini Jakarta kan mirip-mirip semak belukar ya. Banyak nama-nama besar di DKI ini justru bergelimpangan. Babak belukar ya, saya nyebutnya semak belukar politik yang seringkali mengalahkan nama besar. Siapa yang tidak tahu Ahok kinerjanya bagus, approval ratingnya tinggi, pemilih rasionalnya juga kuat, kalah sama Anies. Waktu Jokowi maju di 2012 juga dengan juga kalah. Foka 2 kali terjun petahana bebas. Yang kalah ingin di saya Jakarta, katakan ya. adalah jangan pernah mendahului kehendak Tuhan kalau pilkada di DKI. Boleh besar, boleh hebat, boleh pemilihnya loyal, tapi belum tentu. Artinya nggak sama bisa juga menang dong pertarungan. dengan Ridwan Kamil nama besar belum tentu juga akan bisa perform di Jakarta, begitu dong kalau menggunakan analogi yang tadi. Mungkin juga, apalagi nanti misalnya Gerindra punya jagoan kunci dan signifikan namanya Pak Ariza Patria. Jangan dikira Pak Ariza Patria kalaupun toh di surveinya nggak terlampau muncul signifikan per hari ini, tapi karena Pak Riza itu adalah satu partai dengan Pak Prabowo yang mungkin akan jadi presiden di 2024 ini, itu bisa menjadi resultante yang akan membuat daya lecut signifikan di kemudian hari dan mungkin akan menjadi daya magnet di mana partai-partai yang punya nama besar, calon-calonnya besar juga akan merapat ke Gerindra sebagai instrumen untuk berkoalisi. Oke, Dan sekarang termasuk ini pertanyaannya, Anggi, dari level oposisi misalnya PKS, jangan kira 17 kursi itu signifikan, hanya nambah 3 atau sampai 5 kursi PKS bisa maju. Ada 2 nama besar yang sepertinya saya mulai dengar dan intip-intip. Selain Pak Mardhani Alisera, ada namanya Dr. Zulkifli Mansyah yang mantan gubernur NTB itu yang relatif juga mungkin landing di Jakarta. Tapi itu. kalau dibandingkan Pak Mardhani mana lebih dikenal publik? Kayaknya Mardhani lebih dikenal daripada Zulkifli. Itu teknis ya. PKS ini kan partai kader. Apa kata pimpinan partainya Sami Awato? Nah di situ itulah pentingnya. Oleh karena itu ya kita perlu melihat PKS ini kapan mengusung kader intinya untuk bertanding di Jakarta. Kalau sebelumnya kan tak ada kader intinya. Ini orang